Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan viralnya video sur yang diduga diperankan oleh seorang wanita, anak seorang musisi terkenal. Ya, lagi-lagi kita menyesalkan terkait adanya video sur tersebut. Apalah tujuannya dia buat video tersebut? Apakah dia memang sengaja membuat video tersebut untuk pribadi, ataukah dia membuat video itu karena ada tujuan yang lain? Ya, hari ini kita membahas bagaimana sih bisa terjadi perekaman terhadap wanita, ya, dan akhirnya disebar ke media sosial. Audrey Davis atau Ade, anak musisi David Bayu atau yang dikenal dengan nama David Naif, ya, baru-baru ini viral terkait dengan beredarnya video sur yang diunggah di media sosial X. Audrey Davis mengakui bahwa pemeran wanita dalam video sur tersebut yang viral di media sosial adalah dirinya. Pengakuan Ade tersebut diungkapkan saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin, tanggal 7 bulan 8 2024. Sementara itu, Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sapri Simanjuntak mengatakan penyidik memeriksa Audrey kurang lebih 3 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Ade menyerahkan beberapa dokumen kepada penyidik. Awal mula kasus ini naik ke pihak kepolisian atas laporan seorang yang bernama Ferry Yawansah. Ferry Yawansah melaporkan sebuah akun di media sosial X karena menyebarkan video asusila yang diduga diperankan oleh anak dari vokalis band ternama berisinya Ade yang berumur 24 tahun. Ferry Yawansah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metro Jaya pada Jumat minggu sebelumnya. Awal mula peristiwa tersebut menurut Ferry Yawansah, kejadian itu ketika mereka sedang duduk bersantai berdiskusi di sebuah lokasi di Blok M, Jakarta Selatan. Pada saat mereka berdiskusi, mereka melihat ada konten dengan muatan pornografi, kata Ferry Yawansah. Ferry Yawansah lalu melaporkan akun tersebut. Kenapa dia melaporkan? Untuk tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyelamatkan generasi muda.
Terutama edukasi yang dimaksud adalah edukasi hukum. Agar apa? Agar tidak sembarangan orang menyebarkan konten yang tidak baik. Apalagi konten tersebut menyangkut konten pornografi yang bisa menghancurkan masa depan seseorang. Terutama pelaku dari aksi yang ada di video sur tersebut. Makanya Ferry Awansa melaporkan akun tersebut supaya pelaku penyebaran tersebut dijerat dan ditangkap segera. Ferry Awansa juga meminta perhatian kepada KPAI agar KPAI segera menindaklanjutin kasus ini supaya konten ini tidak tersebar ke sana kemari. Bukan hanya untuk melindungi pelaku Ade, karena Ade sendiri kan sudah berumur 24 tahun. Kalau 24 sebenarnya bukan masuk kepada perlindungan anak. Tetapi KPAI ini juga melindungi terhadap anak dan wanita. Ya, jadi makanya mereka meminta kepada KPAI untuk juga memperhatikan kasus ini dan memberi atensi kepada pihak kepolisian. Jangan sampai video ini sudah menyebar ke sana kemari. Dalam laporannya, Ferry Awansa membawa sejumlah bukti flash disk yang berisi cuplikan video yang disebarkan oleh akun X tersebut. Selain itu, mereka juga memberi foto tangkapan layar berupa potongan-potongan gambar yang menampilkan beberapa adegan video tersebut. Syukurlah sudah mungkin akun tersebut sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Kalau enggak kan bisa kesana kemari tuh nyebar, bisa ditonton oleh orang. Kita bersyukur polisi sudah mengambil tindakan cepat sehingga akun tersebut sudah di-blok. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut terkait keterangan AD tersebut. Dari keterangan AD ketika dia diperiksa di Polda Metro Jaya, penyidik mendapatkan beberapa keterangan baru yang akan didalami penyidik untuk pengembangan hasil penyidikan dalam penanganan perkara APO menurut dari Dir Krimsus Polda Metro Jaya. Hal ini supaya tahu pihak-pihak mana atau siapa saja yang terlibat dalam penyebaran video tersebut, juga siapa yang berperan dalam pembuatan video tersebut, apa tujuannya. Mereka membuat video tersebut tujuannya apa sebenarnya? Apakah untuk koleksi pribadi atau bahkan dibuat untuk konten video yang tidak benar, menarik keuntungan. Nanti mungkin polisi akan menyidik peristiwa ini. Tapi saya sih yakin tidak akan mungkin ada mau melakukan adegan tersebut, apalagi orang tuanya adalah seorang artis yang cukup tenar. Saya sendiri adalah salah satu mungkin penggemar dari orang tuanya. Lagu dia tuh ada yang saya suka. Dia lagunya Bila Ku Mati
kau juga mati. Itu saya suka tuh. Bapaknya tuh penyanyinya. Jadi saya sih nggak yakin kalau Ade itu membuat video tersebut untuk ekonomi. Saya nggak yakin, ya. Menurut Dirkrimsus Polda Metro Jaya, mereka belum bisa menyampaikan ke publik terkait dengan alat bukti yang mereka dapatkan dari penyidikan ini maupun alat bukti yang disampaikan oleh Ade ke pihak penyidik, karena hal ini untuk pengembangan kasus ini, ya. Jadi masih didalami dan tidak disampaikan ke publik bukti-bukti apa yang mereka dapatkan. Supaya apa? Kalau ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa pidana ini, supaya mereka tidak menghilangkan barang bukti tersebut. Ade sendiri diketahui menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya, ya, kemarin tanggal 7 ya, setelah pada Selasa sebelumnya, ya, ia sempat meminta kepada penyidik kepolisian Polda Metro Jaya untuk menunda pemeriksaan karena alasan kesehatan dan kesiapan. Ya, saya yakin ada tekanan mental secara psikis yang membuat Ade akhirnya meminta penundaan pemeriksaan. Gimana pun stres itu pasti, ya, diperiksa penyidik dan video tersebut bisa tersebar ke sana kemari. Pasti stres, apalagi dia seorang wanita. Ya, saya sendiri merasakan sebagai orang tua kalau misalnya ada begitu, ya. Karena selama Ade diperiksa, sang ayah selalu mendampingi mereka. Mendampingi dia. Bapaknya menunjukkan bahwasanya dia selalu ada buat anak wanitanya. Ya, memang banyak anak wanita tuh dia juga lebih nyaman di samping papanya. Ya, sehingga ketika ada anak wanita dari seorang lelaki, dia pasti memberikan perhatian khusus kepada anak ini. Dia nggak mau melihat anak wanitanya bersedih, karena memang bapaknya lah pertama sekali yang dia cintai dalam hidupnya. Setelah itu dia mungkin punya pacarnya. Jadi selama pemeriksaan, ya, Ade selalu didampingi oleh David Naif. Pada pemeriksaan tersebut, Ade tiba di ruang Subdit Cyber Dirkrimsus Polda Metro Jaya pukul 13.45 dengan didampingi oleh ayahnya David Naif dan penasihat hukumnya Sandi Arifin. Dalam keterangan pers tersebut, David Naif selaku sang ayah mengaku dirinya akan selalu mendukung Audrey menghadapi kasus tersebut. Dia mengatakan akan selalu mensupport anaknya. Dia tidak akan melepaskan kasus ini dan dia akan selalu mendampingi anaknya dalam setiap pemeriksaan. Itu kata David dalam keterangan pers ketika ditanyai oleh awak wartawan. Tapi ketika ditanya kepada David siapa dan apakah akan melaporkan penyebar video short tersebut, yang dalam video tersebut adalah mirip putrinya, David mengatakan
kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ya, walaupun pertanyaan wartawan tersebut menurut saya ya tidak perlu harus ditanyakan lagi. Toh juga Varyawansa itu tadi sudah melaporkan pemilik akun tersebut. Jadi tidak perlu lagi harus dilaporkan. Saya yakin polisi akan menangkap ya. Setelah peristiwa penyidikan tersebut, ya, 2 penyebar video sur akhirnya ditangkap oleh penyidik kepolisian Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Polisi sudah menangkap 2 orang penyebar dan penjual video pornografi melalui Telegram dan akun X, termasuk video mirip Ade yang viral. Kedua penyebar video tersebut yakni berinisial MRS 22 tahun dan JE 35 tahun. Ya, jadi masih muda-muda pelakunya. Ya. Nanti di sini akan kita dalami. Dia menyebarkan akun tersebut tujuannya apa? Dan dari mana dia mendapatkan, nanti polisi akan membongkar, akan mengungkapkan ke publik. Nah, modus tersangka, ya, modus tersangka ini MRS yang berumur 22 tahun tadi mengiklankan sejumlah video sur, bayangkan aja, termasuk video mirip anak musisi tersebut melalui akun media sosial. Berarti MRS ini kerjanya begitu. Ternyata bukan hanya Ade saja videonya yang disebarkan atau dipromosikan di akun Telegram dia, ya, dan akun X-nya. Ternyata, ya, ada video-video lain yang dia jual. Ini berarti sudah pekerjaan dia. Ya, kalau pekerjaan begini, ini sudah jelas, ya, tindak pidana mens rea-nya. Kalau bahasa hukum mens rea-nya, niatnya sudah ada, niat jahatnya sudah ada sejak awal. Kalau ini memang sudah pekerjaannya, jadi nggak ada istilah nanti dikatakan dia di persidangan dia silap, tidak ada. Kenapa? Bukan hanya Ade doang yang dia jual ternyata videonya, video surnya. Ternyata yang lain. Kalau dia katakan itu ada kekhilafan, tapi kalau dia ternyata dalam akun tersebut ada video-video lain, itu berarti sejak awal mens rea dia sudah ada, niat jahatnya sudah ada. Dalam akun X tersebut dia menjualkan video-video sur. Nah, ketika ada konsumen yang mau membeli, dia meminta kepada pembeli untuk menghubungi admin di ID Telegram @siscanci atau @paid promote only, ya. Di situ dia apa? Dia silakan para pembeli yang sur dengan video-video mesum, dia suruh di situ, ya. Bagi para hidung belang, ya mungkin ke situ. Nggak tahu hidung belang itu apa, hidungnya belang atau istilah, ya. Tapi saya yakin itu hanya istilah, bukan karena hidungnya belang. Untuk mendapatkan video lengkap, MRS, ya, tersangka menawarkan 2 paket, yakni paket VIP seharga 35.000 dan paket VVIP seharga 100.000. Bayangkan aja, ya. Jadi sudah pekerjaan, ini sudah pekerjaan jelas. Dia menjual film-film tidak senonoh hanya dengan 35.000, kan gila tuh, ya. Bisa-bisa ini bisa dijangkau oleh anak muda kalau 35.000. Karena apa? Anak-anak sekarang mungkin jajannya lebih dari 35, bisa 50.000. Ya, makanya KPI
segera turun tangan. Ya, mungkin juga segera di anak sekolah misalnya, sekali-sekali boleh gurunya merazia handphonenya. Ya, supaya dicek gurunya. Apakah ada film-film yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai dengan usia anak tersebut. Bayangkan dia menjual hanya Rp35.000 untuk paket VIP dan Rp100.000 untuk paket VVIP. Murah. Jadi bisa dijangkau siapa saja. Bahaya kan? Nah, apabila pembeli telah melakukan pembayaran, maka pembeli akan menerima link Terabox untuk menonton video sur secara full dari paket yang sudah dipilih, baik paket bulanan maupun paket eceran. Nah, bayangkan ya, ada dia mungkin paket bulan, berarti sudah ada pelaku-pelaku yang setiap bulan melakukan video tersebut, makanya ada paket bulanan. Berarti kan berganti-ganti terus videonya. Ya, ini bahaya nih. Ini si MRS ini harus dihukum seberat-beratnya. Selanjutnya, yang JE tadi, yang umurnya 35 tahun tadi, mengunggah konten video pornografi yang mirip dengan anak musisi David tadi melalui akun X miliknya dengan username username-nya @wangdongzhou. Ngaku lagi dia mungkin orang Chinese kah, ngaku dia orang Korea kah. Ini gawat ini. Ini lagi-lagi manusia-manusia brengsek nih yang harus dimusnahkan, yang merusak anak bangsa, generasi bangsa. Si JE yang umur 35 tahun ini tidak memperjualbelikan, namun mentransmisikan atau mendistribusikan dan menyebarluaskan video tersebut. Ya, lebih parah lagi, dia sebarkan kemana-mana video ini. Luar biasa nih orang. Ya, apakah dia tidak berpikir kalau itu terjadi pada putrinya? Ya, lagi-lagi kepada orang tua di luar sana, ya, awasi putri Anda. Ya, berikan waktu Anda kepada mereka. Ajak komunikasi supaya dia merasa nyaman dekat sama orang tuanya. Jangan dia biarkan lebih nyaman tinggal di luar dengan teman-temannya daripada tinggal di dalam rumahnya. Ya, lebih baik Anda mengajak dia tinggal di rumah, berbicara, mungkin menonton film, ya, makan bersama. Jangan biarkan dia lebih senang bermain dengan teman-temannya. Tapi tanamkanlah kepada anak-anak Anda agar dia lebih senang berteman dengan Anda, bercanda, ya, makan bersama, ya, sehingga dia tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif, ya, atau diajak oleh teman yang tidak benar, atau diajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Ya, jadi kepada orang tua, ajaklah anak Anda untuk lebih dekat kepada Anda. Nah, atas perbuatan kedua tersangka tersebut, pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya, unit Dirkrimsus, menjerat keduanya dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 7 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ya, jadi lagi-lagi saya membacakan pasal 27-nya. Yang ini paling berat, ya. Ancamannya bisa 6 tahun. Pasal 27 ayat 1 yang disangkakan kepada mereka pasal tersebut mengatakan setiap orang
yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di depan umum. Untuk diketahui, ya, unsur-unsur pasal 27 tersebut, ya, menyiarkan, ya, dalam hal ini perbuatan yang mentransmisikan. Itulah si TE tadi, ya, umur 35 tahun, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Mendistribusikan, ya, dia mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, melanggar kesusilaan. Yang terakhir unsurnya adalah diketahui umum, ya. Seorang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar sebagaimana diatur, ya, dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ya, jadi bunyi pasal 45 tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, jadi kalau menurut saya, ya, kedua tersangka ini sudah terpenuhi unsur-unsur yang dimaksud dengan pasal 27 tersebut. Ya, dan saya sih berharap kepada nanti pihak kejaksaan untuk menuntut pelaku ini dengan tuntutan maksimal 6 tahun. Jadi jangan dituntut ini, ya, yang minimalnya atau rendah. Kalau bisa ancaman maksimal 6 tahun itu dituntut pada dia, ya, supaya nanti kalau dia 2/3-nya paling tidak dia kena 4 tahun oleh hakim. Ya, kalau dia diancam dituntut 6 tahun, berarti nanti putusan dari hakim 2/3 berarti 4 tahun. Jadi jangan jaksa nanti menuntut tuntutan kepada terdakwa dengan tuntutan yang di bawah, ya. Jangan. Kita berharap, ya, tuntutan maksimal kepada pelaku biar ada efek jerah. Ini manusia-manusia begini ini memang harus dimusnahkan, ya. Merusak anak bangsa, merusak ini generasi penerus. Bahkan mungkin orang-orang seperti ini yang suka misalnya bisa menyebarkan video orang dan mengancam meminta tebusan kalau nggak disebarkan katanya. Ya, kalau ada yang seperti itu, para penonton channel itu Fernando DiCaprio, misalnya ada video Anda, misalnya, ya, tapi saya sih berharap tidak ada. Kalau ada video Anda atau siapapun itu saudara Anda yang misalnya ada video yang kurang baik, ada orang yang coba memeras Anda, mengatakan menyebarkan video tersebut, Anda jangan takut, laporkan ke pihak kepolisian biar dia ditangkap. Ya. Jadi jangan biarkan manusia-manusia seperti ini berada, ya, di dunia medsos. Harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Mungkin itu aja video kami pada hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum mensubscribe, silakan subscribe, ya, nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru itu menyala dan Anda mengetahui. Silakan berkomentar, share kepada teman-temannya.
Karena channel YouTube ini bukan channel gosip-gosip. Di sini channel pendidikan, hukum, dan politik. Sehingga Anda mengetahui hak-hak Anda ke depan sekiranya Anda berbenturan dengan hukum. Ya, lagi-lagi kami berpesan kepada orang tua di luar sana, ayo rangkul anak Anda supaya dia lebih nyaman dekat Anda, bukan dia lebih nyaman di luar sana dengan banyaknya predator-predator atau penipu-penipu pelaku tindak pidana di luar sana. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.